Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta memahami kitab Madarijus Sa'ud karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Kitab ini adalah syarah dari syair-syair yang dituangkan oleh Syekh Ja'far di kitab Iqdil Jawahir atau kitab Al-Barzanji. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang tentang nasabnya beliau yang tidak boleh dilanjutkan dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim karena tidak ada yang tahu, apalagi sampai ke Nabi Adam. Nah, jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Sampai mana kemarin ini? Mungkin ini dia nih. Wa'adnanu bila raibin. Udah ini. Ini udah, sekarang ini nasabun sekarang ini. Nasabun tahsabu atau tahsibul ula bihulah qalladatha nujumahal jawza'u. Nah, jadi nasabun bermula satu nasab, kita artikan langsung ya. Yang engkau mengira nasab itu tinggi, yang engkau sangka lah gitu, nasab itu tinggi bihulahu dengan hiasannya, nasab itu qalladatha nujumahal jawza'u, yang telah menguntai akan itu yang ketinggian nasabnya itu nujumaha, akan bintang-bintangnya al jawza'u, oleh bintang juga. Jadi jawzah ini bintang juga. Jadi agak susah mengartikannya secara langsung ini. Nah, jadi qalladatha nujumaha ini maf'ul pertama dan nujum di sini maf'ul keduanya. Nah, al-jawza'u fa'il dari qalladatha. Jadi al-jawza ini coba saya cek dulu, rasi bintang artinya. Ya, benar. Jadi jawza ini nama rasi bintang ya. Jadi gugusan bintangnya ini. Nah, kita baca syarahnya saja biar lebih jelas. Faqauluhu, maka bermula perkataannya beliau, nasabun itu adalah mubtada'un, adalah mubtada, wa jumlatu qawlihi, dan jumlah perkataannya tahsibu, nah itu adalah khabaruhu, adalah khabar dari mubtada. Wa huwa, dan dia tahsibu ini bikasri sin, dengan kasrah sin al muhmalah yang tidak ada titik. Nah, wa fathiha, dan boleh juga mempatahkan tahsabu. Nah, lakin akan tetapi al-qiyasu, bermula qiyas di dalam ilmu sharaf itu al-fathu, yaitu dipatahkan. Nah, itu aturannya. Nah, bimakna artinya tahsabu di sini kan engkau menyangka, yaitu tazunnu ayyuhal mukhatab, engkau menyangka wahai orang yang diajak berbicara. Wa qauluhu al-ula, jadi arti perkataan beliau al-ula di sini maf'ulun awal, adalah maf'ul yang pertama dari tahsib. Jadi dia adalah maf'ul pertama litahsabu, wa huwa jama'u ulia, dan dia ula di sini adalah jamak dari ulia, ta'nisun, dan dia adalah bentuk muannas dari a'la, ta'nisun a'la. Ini adalah bentuk muannas dari a'la. Jadi kalau a'la itu mudzakarnya, kalau ula di sini adalah bentuk muannasnya. Nah, makanya qalladatha di sini, hanya di sini kembali ke ula.
karena dia muannas berarti domirnya itu ha. Nah tetapi saya sebut saja sudah ini, mungkin di bawahnya juga ada nih. Jadi di kitab lain ada qaladatuhu katanya juga. Jadi qaladatuhu itu kembalinya ke ula juga. Nah kenapa dia kembali domirnya muzakkar yang marji' domirnya ke muannas? Nah itu karena ula di sini dipandang secara lapasnya itu dia muzakkar. Tidak ada tanda-tanda dia di sini itu bahwa dia itu muannas. Itu alasannya. Wa qauluhu bihula, dan perkataan beliau tentang hula itu, al-ula bihula itu yasihu fihi dhammul ha. Jadi boleh mendumahkan baris ha-nya itu hula atau wa kasriha, atau mengkasrahkannya menjadi hila. Wahwal afsahu, dan bahkan yang kasrah di sini itu hila di sini itu yang lebih fasih kata Syekh Nawawi. Nah tetapi kalau kita biasa membaca bihula dengan mendumahkannya. Wa ala kulli halin, dan atas semua keadaannya baik patah ataupun baik dia dumah ataupun kasrah, itu dia itu jamak hilyah. Jadi hilah itu atau hulah itu jamak dari hilyah. Wa dhamirul mudhafu ilaih, dan domir itu mudhafun ilaih. Jadi hulahu kan ada domir yang di akhirnya itu. Nah itu aidun itu adalah kembali ala nasabi kepada nasab. Nasabun yang menjadi mubtada itu. Nah wal ba'u, dan ba'nya di bihula itu li sababiyah, itu ba' sababiyah. Wa qauluhu, dan perkataannya musannif qalladathu. Nah kan di sini qalladathu dibilang di sini kan. Padahal di atas di syairnya itu qalladatha. Kadza fi ba'di nusahi, begitu disebutkan di sebagian redaksi bil dhamiri tadhkiri, dengan menaruh dhamir yang mudzakkar qaladatuh ini. Aidun 'alal ula, kembali ia dhamir itu ke al-ula bi'tibari lafzi, dengan memandang lapasnya. Nah, jadi ula itu memang muannas tetapi lapasnya itu mudzakkar. Wa fi ba'di nusahi, dan pada sebagian redaksi bil dhamiri tanis, ya seperti di atas ini dengan dhamir tanis. Aidun 'alal ula, kembali ia ha-nya itu qaladat ha itu kembali ke ula bi'tibaril makna, dengan memandang maknanya. Ada yang maknanya yang dipandang, ada yang lapasnya. Wal maratibu wa huwal maratibu, dan dia artinya itu maratib, yaitu derajat-derajat atau level-level lah gitu. Wal ha'u, dan bermula haknya itu haknya di qaladat ha di sini itu mana dia? Maf'ulun awal adalah maf'ul pertama li qallada, bagi lapas qalladatha, tapi di sana kan muannas. Nah di sini di penjelasannya qallada tidak disertai dengan ta. Nah jadi haknya adalah maf'ul pertama. Wan nujuma, dan nujuma itu adalah maf'ul kedua. Haknya yang di setelah nujum itu mudhafun ilaih, tapi tidak disebutkan di sini. Jadi wan nujuma itu maf'ulun tsanin, adalah maf'ul yang kedua lahu bagi qallada. Wal jauza'u, dan jauza itu fa'ilun, adalah fa'il. Nah, jadi qalladal jauza'u, jadi seolah-olah katanya telah melahirkan atau menguntai oleh rasi gugusan bintang itu. Tutlaqu ala burujin, jadi jauza ini bukan seperti itu. Wal jauza'u fa'ilu qallada, dan bermula jauza itu adalah fa'il dari qallada. Jadi jauza itu adalah gugusan bintang, tapi kalau di kamus artinya rasi bintang Gemini. Saya tidak tahu apa itu juga, apa namanya, gimana bentuknya lah gitu. Saya tahu sih namanya horoskopnya lah gitu kan, ada Cancer, Libra dan lain-lain. Tapi di sini apa namanya Gemini atau Gemini bahasa Inggrisnya. Nah, jadi jauza itu adalah fa'il dari qalladat. Nanti kita baca lagi sekali dia. Tutlaku, jadi al-jauzu itu bermula jauz itu tutlaku dipakai ya ala burujin fis samai, atas satu gugusan bintang, kumpulan bintang di langit. Min jumlatil buruji, dari jumlah al-buruj itu
dari jumlahnya al-buruj itu al-unsa asyar, ada 12 rasi bintang. Nah ini saya tidak tahu apakah benar 12. Oh ya benar 12, kan 12 bulan banyaknya. Setiap bulan mempunyai rasi-rasi bintangnya, horoskopnya. Jadi memang horoskop ini berarti dari dulu memang sudah ada ini. Tapi mungkin nama-namanya yang berbeda. Nah, jadi kalau di sini Gemini yang terkenal, kalau di Arab dulu mungkin Jauza namanya. Nah, mana dia? Waktu telaku dan dipakai juga Jauza itu ala nujumin. Jadi ini ada kesalahan tulisan. Ala nujumin muta'adidatin. Itu jadi Jauza itu dipakai kepada bintang yang bermacam-macam, mutatabi'atin yang saling mengikuti, yang ma'rufatun yang terkenal. Wa jumlatu qaladatuhu, dan jumlah qaladatuhu ila akhirih, yaitu qaladatuhu nujumahal Jauza itu sampai akhirnya itu. Nah, itu akhirnya itu memang Jauza itu akhirnya itu minal fi'li wal fa'il, dari fi'il dan fa'il, fi mahalli nasbin, pada mahal nasab, maf'ul tsani, maf'ul kedua dari litahsibu yang nasabun tahsibul ula bihulya itu. Jadi itu maf'ul dari tahsibu. Wa makna hada, dan artinya ini adalah al-bait, yaitu wa makna hadzal bait, dan makna bait ini adalah anna nasaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nasab beliau itu alladzi yantahi, yang ia nasab itu berhenti, ila adnan, sampai ke adnan, al sahih, itu pendapat yang paling sahih, pendapat yang sahih. Yazunnu naziru ilaihi, yang menyangka oleh orang yang melihat kepadanya, annahu balagha fil irtifai, sampai ia kepada terangkat, mabalagan ka'annahu, itu sampai seolah-olah beliau itu ka'annahu sampai nasabnya itu seumpama bintang-bintang fil diyai, di dalam hal bercahaya, wal ihtidai, dan menunjukkan sesuatu. Jadi memang nasab-nasab beliau di atas itu orang-orang yang bercahaya, mukanya bercahaya dengan cahaya nurnya Nabi. Dan mereka itu, para nasabnya Nabi ini, itu adalah orang-orang yang dijadikan pemimpin bagi rakyatnya. Artinya dia yang menunjukkan jalan kepada rakyatnya. Nah, arti yang lain ini arti pertama, nasabahu, atau bahwasanya nasabnya beliau sallallahu alaihi wasallam fi kulli asrin, pada setiap generasi itu yuhtada bihi, itu dijadikan petunjuk, bihi dengannya nasab-nasab ini oleh orang-orang, ya seperti tadi maknanya, berarti seperti al-ihtidah tadi itu. Jadi kasil silatil muntazimati, seperti rantai yang tersusun rapi, min jawahir, dari rantai yang terbuat dari permata. Watil kasil silatu, dan itu rantai itu a'zamul ansab, itu nasab yang paling mulia di dunia ini. Wafitil kasil silati, dan pada rantai nasab itu jawharatun, ada sebuah permata. Siapa permata? Ya, Abdalul Jawahir, dialah seutama-utama permata. Wahya, dan dia permata itu adalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah ini bentuk pujian dari Syekh Al-Barzanji. Atilkal silsilatu, dan itu rantai silsilah kenasaban beliau itu al-muntazamah, yang sudah tersusun rapi, min jawahir, daripada permata-permata, syabihatun, sebagai satu syabihah, penyerupaan bin nujumi, dengan bintang-bintang, fit tatabu, di dalam saling mengikutinya bintang-bintang itu. Wa yahtamilu, dan mengandung juga artinya yang lain ini, an yurada, bahwa dikehendaki bil jauza, dengan jauza itu an nasabu, yaitu nasab, wa bin nujumi al aba. Jadi jauza itu nasab, dan bintang-bintang itu adalah bapak-bapaknya Nabi Muhammad, kakek-kakeknya. Nah, kalau begitu fanasabuhu sallallahu alaihi wasallam, maka bermula nisbahnya atau nasabnya sallallahu alaihi wasallam itu syabihun bil jauza, itu diserupakan dengan konstelasi bintang jauza ini. Wa abauhu, dan kakek-kakeknya Nabi itu syabihuna bin nujum, mereka menyerupakannya dengan bintang-bintang. Yang bijami'il ihtidak, yang terkumpul dengan petunjuk bikullin. Jadi
bikulin, nah titik dia nih. Jadi mungkin mengumpulkan dengan petunjuknya itu dengan semuanya. Kaza afadahu Muhammad Asy-Shinwani. Begitulah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Asy-Shinwani fi hasyatihi, di dalam hasyahnya beliau alal hamaziyah, atas syair beliau yang berakhiran hamzah. Nah, itu maksudnya beliau. Nah, sudah 15 menit, satu syair berarti ini. Kita sesuai anunya saja. Kalau dia memang seperti syair ini kan satu-satu, ya satu kita bahas biar tidak terlalu panjang. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.